Smart viewers, ketaatan dalam beragama merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Namun apa jadinya jika ketaatan tersebut bukan berlandaskan iman, tapi pada ketakutan akan kepemimpinan otoriter pada komunitas agama? Nah, untuk membahas topik tersebut lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama manajer CBDC Binus University, Bapak Dr. Frederikus Vios. Selamat sore, Pak Vios. Selamat sore, Mas Yura. Terima kasih sebelumnya nih Pak sudah bersedia nih untuk ngobrol-ngobrol hari ini bersama kami di studio. Pak Vios, gimana kabarnya? Baik. Oke. Ya. Nah, mungkin hari ini topik kita cukup berat nih Pak ya. Ngomongin soal kepemimpinan otoriter di dalam suatu komunitas agama gitu. Mungkin kita juga tahu ya Pak Vios, bahwa sampai saat ini praktik-praktik agama itu masih istilahnya kita bisa lihat menyimpang gitu ya Pak, bisa dikatakan. Masih banyak praktik otoriter, khususnya pada pemimpin agama yang diterapkan kepada umat-umatnya gitu. Yang bisa dianggap bahwa seakan-akan pemimpin agama itu atau pemuka agama itu kekuasaannya adalah absolut gitu. Jadinya para umatnya tidak bisa mengkritik. Nah, menurut Pak Vios sendiri, bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya, ini suatu isu yang sangat memprihatinkan, isu yang sangat bahkan menggelisahkan ya. Kehidupan religius kita dan kehidupan sosial kita, karena masih seringkali terjadi ada praktek-praktek yang kurang baik, boleh dikatakan tidak etis dalam komunitas-komunitas religius dalam ruang sosial kita. Karena pemimpin agama yang seharusnya itu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang dan cahaya dalam komunitas religius itu justru berubah sebagai sesuatu yang membawa petaka, membawa masalah, ya menciptakan kekacauan dalam kehidupan religius ini, sehingga nilai-nilai spiritual dalam komunitas religius itu akhirnya jauh dari apa yang seharusnya dalam komunitas religius. Akhirnya kita menyaksikan banyak pemimpin agama itu akhirnya ya tidak menjadi contoh dan teladan yang baik dalam bagaimana memimpin kehidupan religius itu berlangsung dalam kondisi yang ideal. Oke, sekarang kalau ditinjau dari teologi nih Pak, gitu. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak sebenarnya teologi ini tuh bisa menentukan batasnya gitu? Ketaatan kepada pemimpin agama agar istilahnya tidak bertentangan nih Pak terhadap prinsip tadi ya. Sebenarnya kan kita umat beragama itu ketaatan tertinggi adalah pada Tuhan. Nah, biar tidak bertentangan tuh bagaimana Pak dalam teologi? Ya, ini menarik juga ya, karena sebetulnya teologi itu adalah ilmu yang berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Jadi prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan sebagai rujukan dalam bagaimana berbicara dan menyampaikan hal-hal yang relevan dengan ketuhanan itu sendiri. Nah, otoritas keagamaan yang seringkali direpresentasikan oleh pemimpin agama dalam sebuah komunitas religius itu seringkali memang dianggap ya mewakili Tuhan dalam menyampaikan ajaran yang baik kepada komunitas religius itu. Tapi yang menjadi masalah adalah seringkali itu mereka self-oriented, memanfaatkan kekuasaan dalam otoritas keagamaan itu bukan sebagai sebuah kesempatan untuk melayani orang-orang dan komunitas dalam keagamaan itu, tapi justru orientasi pada kekuasaan. Kekuasaan itu pada akhirnya bisa muncul lalu tindakan-tindakan yang justru melenceng tadi gitu. Jadi akhirnya bukan Tuhan yang dijadikan sebagai rujukan, tapi bahkan mereka mentuhankan dirinya. Nah, ketika mentuhankan dirinya ini masalah di situ banyak sekali terjadi yang tadi kekerasan dalam komunitas beragama, atau juga hal-hal yang pelecehan-pelecehan yang seringkali terjadi dalam komunitas religius yang itu sangat mengganggu kehidupan beragama itu sendiri dalam komunitas religius. Oke, berarti tadi ya Pak, yang salah adalah adanya abuse of power gitu Pak, penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya pemimpin itu mempergunakan kekuasaannya untuk melayani umatnya gitu, bukan istilahnya mementingkan diri sendiri gitu Pak. Oke, nah mungkin masih ada hubungan ini Pak tentang konsep imago Dei gitu di dalam teologi, di mana ya manusia itu merupakan citra dari Tuhan gitu, manifestasi Tuhan khususnya para pemimpin. Nah, bagaimana jadinya Pak gitu ketika istilahnya manifestasi pemimpin sebagai manifestasi dari Tuhan malah menyalahgunakan kekuasaan tersebut? Saya kira pemimpin religius itu mereka sebagai katakan penjaga moral dan juga penjaga nilai-nilai yang baik dalam konteks religius itu sendiri. Imago Dei itu kan gambaran manusia tentang Tuhan ya, yang seringkali direpresentasikan melalui para tokoh-tokoh agama yang dalam ajaran-ajaran moral mereka
itu diharapkan menjadi sarana untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada umatnya atau komunitas religius itu. Tapi itu tadi ada godaan kekuasaan dalam diri mereka, mungkin karena kepentingan yang tidak relevan dengan hidup religius itu sendiri. Oke. Apakah itu kepentingan politis, apa kepentingan ekonomis, atau kepentingan egoistis yang muncul dari rasa kemanusiaan mereka yang terbatas, yang tanpa sensor pada nilai-nilai etis gitu. Akhirnya terjadi pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan tokoh-tokoh agama, khususnya dalam konteks hidup religius itu, yang justru jauh dari keteladanan baik yang seharusnya mereka ekspresikan dan jadikan sebagai model kepemimpinan yang melayani anggota komunitas religius itu untuk berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Oke, memang seharusnya itu menjadi role model yang baik ya Pak. Ya. Nah, sekarang ngomongin soal tradisi keagamaan nih Pak. Gitu, kita semua tahu di semua agama diajarkan bahwa adab dan penghormatan pada guru itu dipandang sebagai fondasi utama gitu Pak. Kita harus menghormati pemuka agama gitu karena mereka ya istilahnya value-nya lebih tinggi gitu. Istilahnya dipandang sebagai orang yang tadi Pak manifestasi begitu dari Tuhan karena memang semasa hidupnya mengabdi gitu untuk belajar agama dan juga menyebarkan ajaran-ajaran tersebut kepada umatnya. Nah, namun dalam praktiknya sebenarnya sejauh mana sih Pak penekanan berlebihan gitu Pak pada konsep tersebut dapat merubah malahan jadinya tadi Pak kita seharusnya itu istilahnya taat pada agama itu karena iman tapi malah taatnya karena ketakutan tadi. Ya itu saya kira itu justru letak kontroversinya gitu ya. Karena sebetulnya ketaatan dalam dunia religius itu adalah sebuah ketaatan yang harusnya berorientasi kepada nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Nilai spiritual. Jadi orientasi adalah prinsip-prinsip metafisik, transfisik. Nilai-nilai ketuhanan itu yang harusnya menjadi rujukan. Bukan kepada nilai-nilai apa yang menjadi keinginan pemimpin religius. Lalu untuk membentuk keadaban itu sendiri, itu adalah sebuah praktek etiket dan tradisi bagaimana bermoral baik, bersikap baik dalam komunitas religius. Tapi harus disadari bahwa mesti ada sikap kritis di situ. Okay. Karena ketaatan yang buta itu tidak akan memanusiawikan manusia. Bahkan bisa terjadi peluang untuk orang akhirnya taat pada seorang pemimpin agama karena sebuah ketakutan psikologis saja daripada sebuah kesadaran spiritual. Okay. Jadi ini jauh dari nilai substansi dari kehidupan religius dalam konteks komunitas religius itu sendiri. Harusnya lebih pada bagaimana ketaatan itu atas dasar kebebasan, atas dasar kemandirian berpikir, atas nilai-nilai humanisme, kemanusiaan yang berbasis pada etika dan nilai-nilai yang menjadi substansi religius itu sendiri. Oke, berarti jangan sampai tadi ya ketaatannya itu menjadi ketaatan yang buta. Iya. Oke, nah balik lagi ke teologi nih Pak. Bagaimana sih Pak sebenarnya di teologi sendiri bisa membedakan nih antara pengasuhan spiritual yang mendorong kedewasaan dengan pola relasi guru dengan muridnya gitu. Yang istilahnya bagaimana kita bisa membedakan nih sebenarnya ketaatan kita ini berdasarkan iman atau sebenarnya kita tuh takut sama pemuka agama ini atau sama guru ini begitu. Ya. Untuk bisa membedakan itu saya kira kita melihat bahwa dalam relasi komunitas religius antara guru dengan murid harusnya yang mau dibangun itu adalah prinsip-prinsip penghargaan dan respek kepada kemanusiaan. Okay. Jadi kita membangun nilai bersama, nilai edukasi dalam kehidupan religius harus lebih fokus pada apa menjadi tujuan utama dari pendidikan religius dalam komunitas-komunitas religius. Jadi values, nilai-nilai moral, etika, etiket, bahkan nilai kemanusiaan itu yang harus menjadi rujukan utama yang menjadi paradigma berpikir dari guru dalam komunitas religius maupun juga siswa-siswa di dalam komunitas religius itu. Jadi mendewasakan orang, mendorong orang untuk membangun hubungan interpersonal dalam iklim persaudaraan, ada kasih, ada nilai-nilai menghargai martabat manusia, ketulusan. Itu yang harusnya menjadi rujukan ya dalam kehidupan religius itu ya. Oke, berarti etika dan moral itu tetap harus menjadi fondasi utama betul, ya Pak gitu. Betul. Di luar tadi ajaran-ajaran agama tersebut. Setuju. Oke. Nah, kalau dalam kerangka teologi sendiri Pak, gitu. Gimana sih Pak kritik internal itu seharusnya diposisikan gitu, khususnya terhadap pemuka agama. Misalkan memang kalau kita umat agama merasa kalau sebenarnya ajaran yang diajarkan itu tidak sesuai nih Pak. Tadi ya, sesuai dengan fondasi utamanya. Nah, sebenarnya kritik internal ini bisa diposisikannya di mana sih Pak? Ya, ini menarik sekali karena menurut saya
perlu perspektif kritis itu ada dalam kehidupan bersama ya, apalagi dalam komunitas religius. Karena mesti ada upaya untuk mendorong keberanian berpikir orang dalam komunitas itu supaya dia berani menyuarakan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang baik tadi. Supaya tadi tidak jatuh pada ketaatan yang buta, kepatuhan yang tidak rasional, tapi harus berbasis kepada perspektif kritis untuk mendorong orang-orang dalam komunitas religius itu supaya partisipasi mereka itu partisipasi yang berbasis pada etika dan kesadaran rasional, supaya bisa memberikan masukan kepada kekuasaan dalam kehidupan religius itu supaya mereka tidak hegemonik. Jadi itu sebuah kontrol untuk kebaikan sebetulnya. Jadi mekanisme kontrol dan harus disampaikan dalam dialog yang terbuka. Menurut saya kalau misalnya seorang siswa diperlakukan tidak fair, tidak adil dalam komunitas religius, dia harus bisa menyampaikan itu dalam bentuk kritik kepada guru atau kekuasaan spiritual dalam kehidupan religius itu secara terbuka. Berarti memang harus ada diskusi dan ruang terbuka gitu. Iya, ada dialog yang dialogis ya. Nah, apa jadinya kalau diskusi terbuka tersebut tidak tercipta gitu Pak? Istilahnya pemimpin tadi bersifatnya otoriter. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, biasanya dalam banyak kasus ketika pemimpin orang otoriter itu kan ada filsuf Prancis Foucault, dia mengatakan kekuasaan melahirkan anti kekuasaan. Ketika pemimpin religius itu berkuasa, menindas, maka akan menimbulkan perlawanan. Anti kekuasaan dari orang-orang yang dipimpin. Karena hati nurani mereka terganggu bahwa pimpinan yang harusnya menjadi teladan sebagai model justru tidak menjadi model. Nah, itu membuat mereka kecewa. Lalu akhirnya bisa muncul dalam bentuk konflik-konflik ya. Seringkali juga ada konflik antara atasan dengan bawahan ya, atau juga pemimpin dengan yang dipimpin. Ya, jadi terjadi kekuasaan melahirkan anti kekuasaan dalam bentuk tindakan-tindakan, bisa terjadi demonstrasi bahkan kekacauan dalam kehidupan religius itu sendiri. Ya. Berarti memang kalau terus-terusan nih Pak, sifat otoriter ini terus diterapkan gitu, bisa-bisa tadi ya malah dari umatnya sendiri itu mulai gerah gitu, karena memang dirasa tidak sesuai dengan hati nuraninya, balik melawan. Iya, gitu. Melawan, ada perlawanan ya, betul. Nah selanjutnya nih Pak, menurut Pak Vios sendiri berdasarkan pengalaman Bapak gitu dan perspektif dari teologi dari Pak Vios, langkah-langkah apa sih Pak gitu yang dapat dilakukan pemimpin dan juga komunitas agama gitu untuk agar istilahnya bisa menjaga keseimbangan, bisa menjaga istilahnya ketertiban gitu di dalam umat tersebut, tapi tetap istilahnya umat ini tuh respect gitu kepada pemimpinnya. Ya, saya kira pemimpin agama dalam komunitas-komunitas religius itu harus pertama tahu diri ya. Mereka harus sadar diri bahwa kepemimpinan mereka dalam komunitas religius ada kepemimpinan apa yang saya sebut servant leadership. Servant leadership itu adalah kepemimpinan yang melayani, bukan kepemimpinan untuk menguasai. Jadi ini harus disadari bahwa kekuasaan yang diberikan, otoritas yang diberikan dalam kehidupan religius itu adalah kesempatan untuk melayani orang-orang yang ada di dalam komunitas religius itu. Jadi itu pertama ya. Jadi servant leadership, kepemimpinan yang melayani anggota komunitas religius. Yang kedua, harus dibangun budaya dialog yang dialogis. Artinya bahwa tidak boleh dialog itu hanya monolog. Satu arah. Satu arah, tapi ada dialog. Artinya dari pihak kemuritan dan juga keguruan, murid dan guru itu harus sama-sama ada ruang demokratisasi dalam iklim religius itu juga. Ya, itu harus dibangun sehingga muncul suasana persahabatan, persaudaraan, kasih, ketulusan dan nilai kemanusiaan itu bisa ditempatkan pada tempatnya dalam kehidupan bersama itu. Supaya bisa tercipta bonum comune atau kebaikan bersama dalam kehidupan komunitas religius. Lalu berikut yang ketiga itu saya kira tidak bisa kita abaikan tadi, perspektif kritis itu mesti ada, dan juga bagaimana kebebasan yang berbasis pada etika dan hati nurani yang baik itu harus disuarakan. Jadi kalau komunitas religius yang tanpa sikap kritis, lalu apalagi hati nurani itu tidak bisa bekerja, maka saya kira akan terjadi banyak masalah dan kejahatan dalam kehidupan religius itu sendiri. Ya, karena itu matinya hati nurani dan matinya sikap kritis itu justru menyuburkan kejahatan-kejahatan itu terus terjadi dalam kehidupan komunitas religius. Ya. Berarti yang bisa saya highlight tadi apa? Sebagai pemimpin juga harus bisa menerapkan sebagai servant leadership gitu. Tidak hanya memimpin tapi juga bisa melayani umat-umat.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fios atas penjelasannya. Ya. Oke, nah itu dia Smart Viewers, kurang lebih penjelasan dari Pak Fios nih terkait masalah ataupun polemik kepemimpinan otoriter di dalam suatu komunitas agama. Ingat ya Smart Viewers, kita juga beragama boleh, taat pada agama, taat pada ajarannya, taat pada pemimpin agama, tapi juga harus menggunakan akal sehat. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Pinusian.